Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat muslim menelusuri kontribusi pemikir Islam dalam dunia pendidikan. Silahkan simak dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Muthaqafatul Izzah dengan NIM 3150230043. Hari ini topik kita yaitu membahas tentang tokoh-tokoh filsuf muslim. Yang pertama ada Al-Ghazali, yang kedua ada Ibnu Sina, yang ketiga ada Ibnu Khaldun, dan yang terakhir ada Al-Farabi. Kemudian saya akan menyimpulkan dan sedikit mengelaborasi tentang relevansinya pada masa kini. Kita memasuki yang pertama yaitu Al-Ghazali. Berbicara tentang Al-Ghazali nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas tentang biografi beliau. Nama lengkap beliau yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, Persia, sekarang itu negara Iran, pada tahun 1058 Masehi. Beliau tumbuh dalam keluarga yang sederhana dan ayahnya yang seorang penenun meninggal ketika beliau masih kecil. Sebelum wafat, ayahnya menitipkan Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad kepada seorang ulama agar mereka mendapatkan pendidikan agama yang baik. Al-Ghazali kemudian menempuh pendidikan di Nishapur di bawah bimbingan Imam Al-Juwaini, seorang ulama besar pada masanya. Kemudian ada hal yang menarik dari beliau. Jadi Imam Al-Ghazali ini mencapai puncak karirnya saat beliau diangkat menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada masa itu, sebuah lembaga pendidikan paling bergengsi di dunia Islam kala itu. Namun di tengah kejayaannya, ia mengalami krisis spiritual. Ia merasa bahwa ilmu yang diajarkan dan statusnya di masyarakat tidak memberikan kedamaian batin. Karena itu, ia meninggalkan posisi bergengsi tersebut, meninggalkan dunia akademik dan menjalani kehidupan sebagai seorang sufi. Kemudian dalam masa penggembaraannya ini, ia menulis karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, yang menyentuh aspek-aspek spiritual, intelektual, dan moral manusia. Kemudian Imam Al-Ghazali ini sebagai filsuf muslim pastinya berkontribusi besar terhadap pendidikan Islam pada masanya. Al-Ghazali ini memandang pendidikan sebagai proses spiritual yang bertujuan mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia percaya bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi manusia secara holistik, mencakup dimensi spiritual, intelektual, dan moral. Menurutnya, ilmu pengetahuan harus digunakan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya integrasi antara akal dan hati dalam pembelajaran, di mana akhlak dan adab menjadi landasan utama. Ia juga memberikan perhatian besar pada peran guru yang harus menjadi teladan moral dan intelektual, serta murid yang dituntut untuk belajar dengan niat ikhlas. Dalam karyanya yang monumental, Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menggabungkan ilmu duniawi dan ukhrawi, menunjukkan bahwa pendidikan harus mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Selanjutnya, tokoh yang kedua, tokoh filsuf yang kedua itu yaitu Ibnu Sina. Pasti teman-teman udah tahu siapa itu Ibnu Sina karena beliau itu sangat populer di kalangan tokoh muslim gitu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat
Jadi beliau juga sangat masyhur di dunia barat, lahir di desa Afshana dekat Bukhara, sekarang itu Uzbekistan. Sejak kecil Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Ia telah menguasai Al-Quran pada usia 10 tahun dan belajar filsafat, logika, serta ilmu kedokteran pada usia yang sangat muda. Guru-guru awalnya itu seperti Abu Abdullah An-Natili mengaku terkesan dengan kejeniusan Ibnu Sina. Pada usia 16 tahun, ia telah menjadi seorang dokter yang terkenal, bahkan berhasil menyembuhkan Raja Bukhara dari penyakit yang misterius pada saat itu. Kemudian ada yang menarik dari pengalaman Ibnu Sina sendiri. Jadi setelah menyembuhkan raja, Ibnu Sina itu diizinkan untuk mengakses perpustakaan kerajaan yang penuh dengan manuskrip langka pada saat itu. Ini menjadi awal dari produktivitas intelektualnya. Namun hidupnya itu tentunya nggak selalu mudah gitu kan. Sama seperti hidup-hidup tokoh-tokoh lain gitu. Karena situasi politik yang tidak stabil, ia sering berpindah-pindah tempat dan bahkan dipenjara selama beberapa waktu. Dalam penjara, Ibnu Sina ini tetap produktif dan menulis beberapa karyanya yang terkenal sampai sekarang. Salah satunya adalah kitab Asy-Syifa, buku penyembuhan. Itu yaitu sebuah ensiklopedia besar yang mencakup filsafat, logika, dan sains. Kemudian gak lengkap kalau kita gak ngebahas pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan Islam, karena beliau merupakan salah satu tokoh terkenal yang mempunyai kontribusi dalam pendidikan Islam. Jadi Ibnu Sina itu menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan akal manusia agar mampu memahami hakikat kebenaran. Ia mengintegrasikan ilmu wahyu dengan ilmu rasional dalam kerangka pendidikan Islam. Ibnu Sina menaruh perhatian besar pada pendidikan anak usia dini, dengan menekankan bahwa periode ini adalah masa kritis dalam pembentukan karakter dan potensi manusia. Bermain, menurut Ibnu Sina, merupakan metode belajar yang efektif untuk anak-anak. Ini salah satunya yang beliau pikirkan. Kurikulum yang ia usulkan mencakup ilmu agama, logika, matematika, kedokteran, seni, disesuaikan dengan bakat dan potensi individu masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya peran guru dalam memahami psikologi anak agar dapat mengarahkan mereka secara optimal tentunya. Dalam karyanya seperti kitab Asy-Syifa, Ibnu Sina mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Nah, sangat menarik bukan? Kita sudah membahas dua tokoh, namun masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Salah satunya yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini bernama lengkap Abdurrahman Ibnu Khaldun, lahir di Tunis, Afrika Utara pada tahun 1332 Masehi. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang dikenal dengan tradisi keilmuan yang kuat. Pada masa mudanya, Ibnu Khaldun mendapatkan pendidikan yang menyeluruh, meliputi ilmu agama, filsafat, dan sastra Arab bahkan. Ibnu Khaldun ini juga aktif dalam dunia politik, memegang berbagai posisi penting di pemerintahan di Afrika Utara dan Andalusia pada masanya. Ada pengalaman menarik juga, kehidupan Ibnu Khaldun ini penuh dengan dinamika tentunya, terutama karena ia sering berada di tengah konflik politik. Setelah kehilangan seluruh keluarganya akibat wabah di Afrika Utara, Ibnu Khaldun memilih untuk menyepi di Kastil Qalat Ibnu Salamah pada saat itu. Di tempat inilah ia menulis karya besarnya yang berjudul Muqaddimah, yang menjadi pengantar untuk studi sejarah dan sosiologi. Pengalaman menarik lainnya adalah pertemuannya dengan Timur Leng di Damaskus. Meski berada dalam posisi yang berbahaya, Ibnu Khaldun berhasil menjalin hubungan baik dengan penguasa besar tersebut. Kemudian untuk pemikiran
beliau tentang pendidikan Islam, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang beradab dan sejahtera. Ia menekankan bahwa pendidikan harus dilakukan secara bertahap, dengan penekanan pada penguasaan ilmu secara mendalam sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya tentunya. Kemudian menurutnya ilmu itu harus aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat membawa manfaat yang nyata di kehidupan masyarakat. Ibnu Khaldun membagi ilmu menjadi dua kategori utama, yaitu ilmu nakliyah yang berbasis wahyu dan ilmu akliyah yang berbasis rasionalitas. Ia juga menekankan pentingnya faktor lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Dalam karya besarnya yang berjudul Muqaddimah, Ibnu Khaldun menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang kontekstual, berbasis realitas sosial, dan berorientasi pada pengembangan intelektual secara moral manusia. Sangat menarik sekali kontribusi beliau di bidang pendidikan. And the last, yang keempat, itu ada tokoh besar Al-Farabi. Beliau bernama Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, lahir di Farab, wilayah Transoxiana, sekarang itu Kazakhstan. Ia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang militer. Tetapi sejak kecil Al-Farabi menunjukkan minat besar pada ilmu pengetahuan. Ia melakukan perjalanan ke Baghdad, pusat keilmuan pada masa itu, untuk mempelajari filsafat, logika, dan ilmu alam dari berbagai guru terkenal, termasuk guru beliau yaitu Yahya bin Adi. Pengalaman menarik beliau yaitu Al-Farabi hidup sederhana meski ia memiliki reputasi besar. Ia dikenal sebagai sering membawa alat musik dan memainkan melodi untuk menenangkan dirinya atau membangkitkan semangat. Salah satu pengalamannya yang menarik adalah ketika beliau ini menjadi penasehat di istana Hamdanit di Aleppo. Di sana, beliau ini tidak hanya menyumbangkan pemikiran filsafat, namun juga memainkan musik yang diakui sebagai bagian dari pendidikan moral. Jadi Al-Farabi dikenal sebagai sosok yang begitu menghormati ilmu, sampai-sampai ia menghabiskan malam-malam panjangnya itu untuk belajar dan menulis karya besar seperti Al-Madinah Al-Fadilah yang membahas konsep masyarakat ideal. Pemikiran beliau tentang pendidikan Islam yaitu beliau memandang pendidikan itu sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui ilmu dan kebajikan. Menurutnya, tujuan utama pendidikan adalah membentuk individu yang mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat ideal yang harmonis dan adil. Ia membagi pendidikan menjadi dua aspek utama, yaitu ilmu teoritis seperti logika, metafisika, dan matematika, serta ilmu praktis seperti etika, politik, dan seni. Beliau menekankan pentingnya dialog dan diskusi dalam proses pembelajaran yang berguna bagi individu dalam memahami ilmu secara mendalam. Beliau juga menekankan pentingnya nilai-nilai kebajikan sebagai dasar pembentukan karakter individu dan masyarakat. Dalam karya besarnya, Al-Farabi menggambarkan bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam membangun peradaban yang maju dan bermanfaat. Nah, sangat menarik sekali kan pembahasan tentang tokoh filsuf. Yang kita ketahui tidak hanya ada 4 tokoh filsafat muslim, namun ada banyak sekali tokoh-tokoh lainnya yang tentunya dengan latar belakang yang luar biasa dan perjuangan yang sangat menarik untuk kita pelajari. Kemudian pemikiran tokoh-tokoh ini berakar pada integrasi ilmu pengetahuan dan agama.
Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berilmu. Kemudian relevansinya pada masa ini yaitu pentingnya pembelajaran berbasis nilai dan akhlak dalam pendidikan modern. Implementasi metodenya juga bertahap, dan keseimbangan spiritual intelektual itu juga penting. Sebagai kalimat penutup, para tokoh besar ini tidak hanya meninggalkan warisan intelektual, namun juga kisah hidup yang inspiratif. Dari penggembaraan spiritual Al-Ghazali, ketangguhan Ibnu Sina dalam menghadapi politik dan penjara, produktivitas Ibnu Khaldun di tengah tragedi, hingga kehidupan sederhana namun penuh dedikasi dari Al-Farabi, semuanya menunjukkan bahwa pendidikan Islam adalah upaya menyeluruh yang mencakup aspek intelektual, spiritual, dan moral manusia. Jadi dari kisah-kisah beliau banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya, menjadi semangat buat kita untuk terus memajukan pendidikan Islam, terutama di negara kita di Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang tokoh-tokoh filsafat muslim yang luar biasa beserta pemikirannya terhadap pendidikan Islam. Saya mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang salah atau mungkin informasi yang kurang tepat, dan semoga bisa diambil manfaatnya dari apa yang saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.